Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara pengasih Tuhan. Selamat kembali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu besar, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Dan kami juga bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena firman berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua, mengubahkan sikap hati kami, cara berpikir kami, supaya kami semakin berkenan kepadamu. Berkati kami hamba-Mu, dan berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan saudara, kita akan baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari ayat yang sangat terkenal dari Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Begini bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Baik, saudara kekasih Tuhan, saya kasih tema firman Tuhan hari ini, dua jenis ketenangan. Dua jenis ketenangan. Semua orang tentu berharap hidupnya tenang, tidak ada gelombang, tidak ada gejolak, tidak ada masalah, ya. Terutama di tengah-tengah situasi yang tidak menentu karena pandemi ini, ya. Banyak orang jadi stres, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, ya. Karena apa, saudara? Karena mereka menggantungkan ketenangan mereka kepada hal-hal yang berupa jasmani atau materi, ya. Jadi ketika hal yang materi dan jasmani itu tidak ada, maka orang menjadi kehilangan ketenangan. Semua orang mendambakan namanya ketenangan. Setiap kali kita pulang dari bekerja, ya, kita pulang ke rumah, kita pengen tenang di rumah, kita pengen istirahat. Supaya apa? Supaya segala keletihan kita itu boleh terlepaskan. Saudara, semua orang membutuhkan ketenangan, dan orang berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan ketenangan itu, ya. Tetapi saudara kasih Tuhan, banyak orang pergi ke tempat yang salah sehingga mereka tidak menemukan ketenangan yang sejati. Nah, di manakah kita bisa menemukan ketenangan yang sesungguhnya, saudara? Nah, bacaan kita tadi ini, teks firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa ada dua jenis ketenangan, dan di mana dua-duanya itu, saudara, diberikan Tuhan kepada kita, ya. Jangan sampai apa yang diberikan Tuhan, ditawarkan Tuhan ini tidak kita ambil, saudara, ya. Kita akan merasa sangat rugi sekali. Baik, kita akan melihat, saudara, ketenangan yang pertama itu adalah karena kita datang kepada Tuhan. Ketenangan yang pertama adalah karena kita datang kepada Tuhan, membawa segala beban kita, membawa segala pikulan kita, membawa segala yang membuat kita letih lesu itu kepada Tuhan. Matius 11:28 tadi berkata begini, marilah kepadaku. Yesus mengundang, marilah, ya. Yesus menawarkan dirinya, marilah kepadaku semua yang letih lesu, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Apapun itu jenis yang membuat kita letih lesu dan berbeban berat, ya. Yesus mengundang kita, dan Yesus berjanji, Yesus menjamin bahwa Dia akan memberi kelegaan kepada orang yang mau datang kepada Dia. Jadi siapapun kita, saudara, dan apapun pergumulan persoalan kita, Yesus sudah membuka dirinya, menyediakan dirinya untuk menolong kita supaya kita mendapatkan kelegaan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah yang besar ini, saudara. Ada banyak hal yang membuat kita bisa menjadi letih lesu dan beban berat.
Hal yang pertama sekali membuat kita itu sangat berletih sudah berbuat Allah adalah karena dosa, itu pertama, ya. Dan Yesus datang memang untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Ya. Dan ada banyak hal lain, saudara. Tetapi apapun itu, Yesus mengundang kita dan Yesus menjamin sanggup menyelesaikannya untuk kita. Nah, saudara, ketika kita datang kepada Yesus, bukan cuma sekedar ini aku Tuhan datang membawa bebanku kepada Tuhan. Banyak orang telah datang kepada Tuhan membawa bebannya, menceritakan segala sesuatu, tapi saudara, dia merasa bahwa bebannya tidak hilang. Dia merasa bahwa rasa letihnya, rasa capeknya juga tidak hilang, tidak ada kelegaan. Dia mulai protes kepada Tuhan, mana janji Tuhan tentang kelegaan? Aku udah bawa semua masalahku, ya, ku ceritakan semua, tapi kok nggak ada ketenangan yang dijanjikan. Saudara kasih Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan membawa segala pergumulan kita, ya, kita harus percaya bahwa pergumulan kita itu sudah di tangan Tuhan dan Tuhan akan menyelesaikannya. Jangan kita tetap pegang terus pergumulan itu. Sebuah ilustrasi saudara yang sangat klasik, ya. Ada seorang petani membawa pikulan yang berat, ya, bawa keranjangnya, ya, digendong begitu saudara, digendong. Kemudian lewatlah seorang membawa mobil pickup, ya. Karena di depan itu sudah ada penumpang lain, ya. Maka orang bawa mobil pickup ini menawarkan Pak petani tadi untuk naik ke belakang mobil pickupnya, ya. Ketika ditawarkan naik ke mobil pickup, maka mobil ini kemudian berjalan. Tapi ketika dilihat dari kaca spion, ternyata Pak petani ini dia naik saudara ke atas mobil pickup itu, tapi pikulannya tidak diletakkan, saudara. Dia tetap menggendong bebannya itu. Kemudian yang punya mobil berkata, Pak, kenapa kok digendong itu pikulannya, ya, keranjangnya, ditaruh aja di bawah, ya. Tapi si bapak berkata, nggak apa-apa mas, ya, kasihan mobilnya nanti jadi berat, saudara, ya. Banyak orang datang kepada Tuhan membawa pergumulannya, tapi begitu dia selesai berdoa kepada Tuhan, pergumulannya tetap dia gendongi, saudara, ya. Saya mau kasih ilustrasi tentang iman yang sangat sederhana, saudara. Saudara, hampir semua kita punya kendaraan, ya, apakah itu roda 2, roda 4, roda 8, roda 10, saudara, ya. Kita punya kendaraan. Secara berkala kita membawa kendaraan kita itu ke bengkel. Kalau ada kerusakan kita bawa ke bengkel. Saudara, waktu saudara membawa kendaraan saudara ke bengkel, apakah saudara memperhatikan atau menungguin sang mekanik itu memperbaiki kendaraan saudara? Saudara tidak, ya. Saudara biarkan mekanik bekerja, saudara. Mungkin ada juga yang ditinggal begitu saja, ya. Kenapa saudara berani meninggalkan mobil saudara, kendaraan saudara ke tangan mekanik? Karena saudara percaya bahwa di tangan mekanik mobil saudara atau kendaraan saudara itu akan diselesaikan dengan baik. Itulah sebenarnya iman. Kita itu punya iman yang alamiah sekali sebenarnya, saudara. Kalau kita sudah datang kepada Yesus, kita bawa pergumulan kita kepada Tuhan, percayalah saudara bahwa Tuhan itu akan menyelesaikannya. Jadi nggak usah lagi kita memikirkan tentang pergumulan itu, biarkan Tuhan yang bekerja. Kita nikmati apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, saudara. Ya, kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, yang tidak kita bisa kerjakan, kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Haleluya. Itu yang pertama, saudara, supaya kita mendapatkan kelegaan yang pertama ini. Yang kedua, saudara, kita seringkali, ya, berharap persoalan kita, pergumulan kita diselesaikan dengan cara kita dan menurut waktu kita. Padahal, saudara, Tuhan di dalam menyelesaikan masalah dan pergumulan kita, Dia selalu punya caranya sendiri dan punya waktunya sendiri. Seringkali kita berpikir, saudara, maunya Tuhan itu menyelesaikan masalah kita secepat yang kita mau, atau menurut keinginan kita. Saudara, seringkali Tuhan bekerja bukan menurut cara kita, di luar akal pikiran kita, saudara. Tuhan seringkali bekerja di luar waktu, ekspektasi waktu yang kita harapkan, saudara. Seringkali Tuhan itu sepertinya mengulur-ulur waktu, ya. Kita merasa kok lama sekali, kok terlambat sekali. Tapi percayalah saudara bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat, ya. Nah, percaya saudara bahwa
apapun yang kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan dengan caranya dan dengan waktunya sendiri. Haleluya. Ya. Jadi mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan, serahkan hidup kita, pergumulan kita kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan akan menyelesaikannya menurut caranya dan menurut waktunya. Haleluya. Ya, ini janji Tuhan, iya dan amin, saudara. Pegang teguh, jangan goyah, saudara. Ya, janji Tuhan itu iya dan amin. Yang kedua, saudara, ketenangan yang kedua adalah karena kita berjalan bersama dengan Allah. Kata kelegaan dan ketenangan ini memiliki akar kata yang sama dalam bahasa Ibrani, ya saudara. Ya, jadi dalam terjemahan King James itu disebutkan dengan istirahat, artinya istirahat, rekreasi. Ya, jadi ketenangan, kelegaan, ya, istirahat bagi jiwa kita. Yang pertama itu kita bisa dapatkan karena kita datang kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, ketenangan, istirahat, kelegaan kita bisa dapatkan karena kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Alkitab mengatakan di sini, pikulah kuk, ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, kalau ketenangan yang pertama, kelegaan yang pertama, saudara, kita dapatkan itu secara cuma-cuma, secara gratis. Kita hanya datang kepada Dia, menyerahkan segala sesuatunya kepada Dia. Tapi ketenangan yang kedua, ada harga yang harus kita bayar. Dikatakan sih, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ya, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi ketenangan yang kedua kita bisa dapatkan, saudara, kalau kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan itu bukan cuma sekedar jalan santai, saudara, gandengan tangan, tidak. Tapi ada kuk, ada beban yang Tuhan taruh di atas tengkuk kita ini. Kita menjadi satu kuk dengan Tuhan. Ya. Sama seperti sapi yang masih muda, supaya dia bisa bekerja dengan baik untuk membajak sawah, dia harus disandingkan, digandengkan dengan sapi atau kerbau yang lebih tua, saudara, yang sudah berpengalaman. Jadi harus mengikut kemana saja. Ya, sapi ini yang sudah tua ini berjalan, dia harus ikut terus. Ya, kiri dia belok kiri, ke kanan dia harus ke kanan, dan seterusnya. Nah, saudara kasih Tuhan, tentu bagi kita, ya, ditaruh kuk itu rasanya nggak enak, saudara, rasanya berat. Tapi tahukah saudara, kalau Tuhan tidak menaruh kuk di atas leher kita ini, di mana kita belajar taat kepada Tuhan. Kalau kita nggak mau taat kepada Tuhan, di dalam Ulangan pasal 29 dikatakan, saudara, bahwa kalau kita tidak mau tunduk kepada Allah, maka Allah akan menaruh kuk besi di atas tengkuk kita. Ya. Kuk besi di atas tengkuk kita ini, saudara, yang membuat kita menjadi begitu berat dan kita memikulnya sendirian, saudara. Tapi kalau kita mau tunduk kepada Allah, berjalan bersama dengan Allah, kuk yang dipasang di atas tengkuk itu tidak berat, karena sebenarnya yang memikul kuk itu adalah Tuhan sendiri. Kita hanya berjalan mengiringi Dia, saudara. Belajar mematikan keinginan kita, belajar mematikan ambisi kita, dan kita belajar menurut kepada Tuhan. Ini bukan perkara yang mudah, saudara. Ya, seringkali kita berpikir kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka berkat Tuhanlah yang selalu menyertai kita. Oh, saudara, jangan berpikir tentang berkat itu hanya akibat sampingan. Bacaan kami di gereja, ya, di gereja kita di GBD Victory, ya, sampai kepada udah lewat kisah Patasut tentang bagaimana Saulus dipanggil oleh Tuhan. Ya, Tuhan berfirman kepada Ananias. Ya, waktu itu Saulus mengalami kebutaan dan Ananias mendapat pesan Tuhan supaya mendoakan Saulus. Tuhan berkata kepada Ananias bahwa orang itu adalah orang pilihanku. Saulus itu adalah orang pilihan Allah yang akan memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja, kepada penguasa-penguasa. Tapi ayat selanjutnya berkata, dan aku akan menunjukkan kepadanya bahwa dia akan mengalami kesukaran, kesusahan yang besar karena namaku. Saudara Tuhan, seringkali kita berpikir ikut Tuhan hanya memberikan perkara-perkara yang menyenangkan. Oh, ini enak, oh, aku akan diberkati Tuhan, badanku sehat, bisnisku akan lancar, dan seterusnya, saudara.
Ya, itu tidak salah. Tapi tujuan utama kita mengikuti Tuhan bukan itu, saudara. Sebenarnya kalau kita mengikut Tuhan, saudara, firman Tuhan berkata, ya, Yesus berkata begini, barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salibnya, menyangkal diri dan mengikut aku setiap hari. Saudara Tuhan, untuk mendapatkan kelegaan yang kedua ini, saudara, terus membayar harga. Saudara, banyak orang tidak mau tidak mau memiliki kelegaan yang kedua ini, hanya mau memiliki kelegaan yang pertama. Kalau saudara hanya memiliki kelegaan yang pertama, saudara akan berkutat di situ, saudara hanya jatuh bangun di situ, saudara tidak akan pernah menjadi pemenang, saudara tidak akan pernah menjadi orang yang lebih dewasa, lebih kuat di dalam Tuhan. Tapi saudara kasih Tuhan, orang yang mau membayar harganya untuk mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan ketenangan itu bahkan sampai nanti kepada kekekalan. Kalau ketenangan yang pertamanya kita dapatkan selama kita di bumi ini saja, saudara, tapi saya akan jatuh bangun, saya tidak pernah menjadi pribadi yang dewasa. Tapi kalau kita mau membayar harganya, berjalan bersama dengan Tuhan, menurut kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan Yesus, maka apa yang terjadi, saudara? Kita mendapat ketenangan. Ya, di tengah-tengah situasi yang segelap apapun, serumit apapun persoalan, kita bisa mendapatkan ketenangan. Bahkan ketenangan itu mempunyai nilai dalam kekekalan. Saudara Tuhan, tujuan dari kita memikul kuk yang dipasang Tuhan, Tuhan sedang melatih kita, saudara. Untuk apa, saudara? Supaya kita juga boleh melatih orang lain yang mungkin mereka juga punya pergumulan, mereka punya banyak persoalan, tapi karena kita sudah belajar tunduk kepada Allah, maka kita pun akan bisa menjadi pelatih bagi mereka. Haleluya. Ya. Kenapa Tuhan izinkan kita punya banyak masalah? Kenapa Tuhan izinkan kita banyak pergumulan? Saudara, supaya kita bisa menjadi berkat, karena kita sudah mengalaminya lebih dahulu, saudara. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain yang mengalami pergumulan yang sama dengan kita. Puji Tuhan, saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita memiliki kelegaan ini, saudara. Memiliki kelegaan yang pertama karena kita datang kepada Tuhan. Kelegaan yang kedua karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, inilah yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Buat apa kita punya segala-galanya kalau tidak ada ketenangan? Dan meskipun kita hanya mempunyai segala sesuatu dengan hanya pas-pasan, sederhana saja, tapi kita memiliki ketenangan yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kami pada pagi hari ini. Bapa di sorga, biarlah kami tidak hanya puas dengan ketenangan yang karena kami datang kepada Tuhan dan Tuhan menyelesaikan semua pergumulan kami, tapi biarlah kami boleh mendapatkan ketenangan karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami dan kami pun selalu beserta dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hati kami yang subur, sehingga lewat hidup kami boleh berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bersyukur buat kesembuhan, buat pemulihan sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Baik itu Bapak Pendeta Boas, Tante Rosi, Tuhan, Ibu Pendeta Dorcas, Tuhan, juga David. Kami bersyukur juga hamba-Mu Esti. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menolong, menyembuhkan hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan terus akan menyempurnakan kesehatan kekuatan mereka, sehingga mereka dapat kembali melayani Tuhan dengan urapan dan kuasa yang lebih lagi. Semua itu hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Saya berdoa buat Om Boas, Tuhan. Mari Engkau nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kekuatan-Mu ya Allah. Sekalipun mungkin menurut ilmu kedokteran ada organ-organ tubuh yang mengalami penurunan karena terkena COVID, tapi kami percaya kuasa Tuhan sanggup memulihkan dengan sempurna sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Apapun yang jadi pergumulan kami, ajar kami berserah kepada Tuhan dan ajar kami berjalan terus bersama dengan Tuhan. Berkati Tuhan setiap usaha, setiap pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati pendidikan mereka, berkati keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat yang terbaik senantiasa tercurah atas kehidupan anak-anak-Mu. Dan biarlah hati takut dan gentar akan Tuhan senantiasa ada pada kami semua. Roh pengenalan akan Tuhan itu boleh bekerja sehingga kami dapat mengenal Allah dengan benar, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh segala macam hal yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dan saudaraku, terimalah berkat Allah,
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Putranya yang tunggal dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.